there's always the threat of you fleeing after I call you out. I made sure to include the current time and location on my anonymous tip. I don't give a shit about money. It just started. Shit, this is worse than I thought. The boot sequence, you guys missed one. There's an infected server up and running. The backup. Need to redirect the traffic. Need to. Now this is impossible. You got this. You got this. You got it. Agents claim that Colby either used hacking groups or worked in conjunction after a long and exhaustive investigation. Sources Hello Brovers, mengisi konten kita yang recap series. Kali ini gue bakal nge-recap series yang requestnya banyak banget dah pokoknya. Yes, kita bakal recap series Mr. Robot yang bahkan menurut gue ini menjadi series yang bertemakan hacker paling mind-blowing di dunia cu. Udah gitu series ini dibintangi oleh Rami Malek, yaitu si siapa namanya tuh yang main Bohemian Rhapsody. Lupa pokoknya. Oh, si ini Freddie Mercury, tah si eta boy aing baru ingat. Nah, Mr. Robot ini bercerita tentang Elliot Alderson, seorang pemuda yang tinggal di New York City dan bekerja sebagai ahli keamanan maya di Allsafe atau perusahaan Allsafe. Ia mengalami kegelisahan sosial atau anxiety, terus juga ada gangguan identitas disosiatif dan depresi klinis. Karena itu jalan berpikir Elliot tampaknya sangat dipengaruhi oleh paranoia dan delusional. Ia berinteraksi dengan orang lain dengan cara meretas mereka. Dengan kemampuannya itu, ia kadang main hakim sendiri atau cyber vigilante. Elliot ini akhirnya direkrut oleh seorang anarkis hacker yang cukup misterius identitasnya yang biasa dipanggil Mr. Robot. Ia kemudian bergabung dengan kelompok aktivis juga bernama F Society. Cuman aktivisnya tuh aktivis hacker gitu ya. Salah satu misi mereka adalah memutihkan semua utang konsumen dengan menghancurkan data milik salah satu perusahaan terbesar di dunia yang bernama E-Corp atau Evil Corp. E-Corp ini merupakan klien terbesar Allsafe. Ini series pokoknya rada jelimet edan, jadi pasang handsfree kalian baik-baik untuk recap kali ini. Dan jangan lupa di subscribe dulu dong, aktifkan juga loncengnya, kemudian share ke akun media sosial kalian, karena menurut gue nih series kayaknya nggak ada sama sekali cuy yang bahas. Gue juga sempat riset kemarin, ternyata benar-benar nggak ada cuy yang bahas, karena ya mungkin itu tadi ya, terlalu jelimet. Kalau sudah, mari kita mulai recap alur cerita series Mr. Robot episode 1 season 1 and welcome back to Clip on X series. Episode 1 ini dibuka dengan suara dialog dari tokoh utama kita yang bernama Elliot. Di sini Elliot menjelaskan kalau dia itu tahu bahwa ada sekelompok konglomerat yang duduk di kursi mereka dan berdiskusi untuk diam-diam menjalankan dunia. Kemudian dilanjut dengan diperlihatkannya Elliot yang sedang berada di MRT jurusan Cipete. Kemudian di sisi gerbong ada dua orang pria yang saling berbisik seolah-olah sedang membicarakan si Elliot ini. Elliot pun di sini merasa menyesal mengapa ia tidak datang ke pesta ulang tahunnya Angela. Kemudian kita flashback ke saat di mana Elliot ini memutuskan untuk tidak menghadiri acara ulang tahunnya Angela, di mana si Elliot ini sedang berada di sebuah restoran fast food gitu. Ia pun menghampiri seorang pria bernama Rohit Mehta. Namun si Elliot ini memanggilnya Ron. Di sini Elliot bisa tahu semuanya dari mulai Rohit ini mengganti nama menjadi Ron setelah membeli kedai Ron's Coffee, kemudian sudah memiliki 16 cabang dan akan bertambah 8 cabang lagi dalam waktu 3 minggu. Dari sini kita bisa tahu pria sejenius apa Elliot ini. Si Elliot juga menjelaskan kalau ia sudah sering kesini karena internetnya cepat, kisarannya gigabit gitu, dan ia memutuskan untuk menyadap semua lalu lintas jaringannya si Ron ini. Di sini Elliot menemukan tindakan kejahatan yang dilakukan Ron, di mana Ron ini mempunyai situs website bernama Playda's Boys yang berisikan konten pornografi yang tidak lazim, yang mana isi website itu sebesar 100 terabyte pornografi pedofil serta BDSM yang siap dikirimkan kepada 400.000 pelanggan websitenya Ron. Jadi hal ini ngebuat si Ron ini pasti nggak bakal bisa ngelapor polisi karena yang bakal berat hukumannya adalah si Ron itu sendiri. Di sini Elliot sempat bercerita tentang dirinya yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dan hanya ada satu orang yang bisa berkomunikasi dengannya, yaitu ayahnya. Namun ayahnya sudah meninggal akibat penyakit leukemia yang diakibatkan dari kebanyakan terpapar radiasi berbahaya
bekerja di perusahaan tempat ayahnya bekerja. Namun, Elliot belum berhasil membongkar kedok perusahaan itu hingga saat ini. Di sini Ron mengira kalau Elliot ini sengaja melakukannya untuk memeras uangnya si Ron. Akan tetapi ia salah karena Elliot sama sekali tidak peduli dengan uang. But there's always the threat of you fleeing after I call you out. I made sure to include the current time and location on my anonymous tip. I don't give a shit about money. Kemudian title Mr. Robot pun muncul. Yoi, buset anjing, baru opening gelo. Kemudian kita kembali lagi ke sesaat si Elliot ini sedang di MRT jurusan Cipete, yang mana si Elliot ini sangat dibenci oleh para cybercrime karena hanya dialah yang bertindak sebagai cyber vigilante untuk memberantas kejahatan dengan caranya sendiri. Singkat cerita, Elliot pun tiba di kantor ia bekerja yang bernama All Safe. Elliot pun dipanggil oleh bosnya yang bernama Gideon terkait pertasan lagi yang akan menjadi tugas dari Elliot untuk mengamankan server. Di sini si Angela ini sangat marah dengan Elliot karena Elliot tidak menghadiri pesta ulang tahunnya, karena seperti yang tadi diceritakan kalau Elliot itu sedang bertindak menangkap admin bokep. Di sini kita diperlihatkan kalau Elliot itu sebenarnya datang walaupun telat dan hanya mau melihat Angela dari jendela kafe saja. Beberapa saat kemudian pacarnya si Angela datang yang bernama Oli, dan Elliot pun meninggalkan mereka. Sepulang kerja, Elliot menghadiri konsultasinya dengan seorang psikolog cantik yang bernama Krista, yang mana si Elliot ini bahkan bisa mengetahui password dari Krista dan bisa mengetahui kalau Krista ini sudah lama bercerai 4 tahun yang lalu, kemudian dekat dengan beberapa pria. Di sini Elliot keceplosan soal rasa kesepian yang dialami Krista hingga akhirnya jatuh hati ke Michael, sedangkan Krista sendiri tidak pernah memberitahu hal apapun yang berkaitan dengan masalah pribadinya. Krista kemudian bertanya apakah Elliot datang ke pestanya Angela. Elliot pun menjawab kalau ia bahkan mendapatkan nomor ponsel seorang wanita yang menyukai novel Hunger Games. Jelas yang ia maksud justru adalah Krista itu sendiri. Berlanjut di keesokan harinya di mana si Elliot ini didatangi oleh pacarnya Angela, Oli, yang mengajaknya makan bersama karena menurutnya hubungan Elliot dengan Oli sangat canggung. Di sini kita diperlihatkan sekali lagi skill hackingnya si Elliot ini yang dapat dengan mudah membobol kata sandinya Oli, bahkan membongkar semua kedok dan niat jahatnya, yang mana ia sudah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Stella. Namun seperti biasa, jika orang terdekat si Elliot yang dibuka kedoknya, si Elliot ini enggan membongkarnya secara belak-belakan. Bahkan menurutnya si Oli ini terlalu idiot untuk menjadi orang jahat. Beberapa saat kemudian kelompok konglomerat E-Corp atau Evil Corp datang, yang mana mereka ini merupakan perusahaan jahat yang ingin menguasai dunia. Bahkan sekarang saja sudah mulai tersebar brand Evil Corp di segala sisi. Kemudian Elliot dihampiri oleh salah satu petinggi E-Corp yang bernama Terry Colby sebagai direktur teknologi. Kemudian ia juga disapa oleh seorang pria bernama Tyler Wellick. Malam harinya Elliot pun pulang ke rumahnya sekalian ngasih makan cupang avatarnya. Setelah itu ia pun menangis di pojokan kosan seperti sad boy Citayam pada umumnya. Ia juga di sini sangat depresi karena kekerasan yang dia alami pas masa kecil. Maka dari itu ia mengkonsumsi narkoba jenis morfin yang ia gunakan sesuai dosis agar tidak kecanduan. Beberapa saat kemudian temannya datang memberikan stok morfin yang baru dengan harga yang sesuai. Temannya pun mengajak Elliot untuk sebat ganja gratis miliknya hingga akhirnya mereka mantap-mantap sambil kobam-kobam gak jelas. Tak lama setelah Elliot bucat di jero, ia mendapatkan notifikasi yang mana Krista si psikologisnya itu sedang bersama dengan Michael Hansen yang merupakan pria misterius yang ia dapatkan di datanya Krista. Ia pun memantau dari kejauhan si Krista yang sedang dinner dengan Michael di sebuah kafe. Namun di seberang jalan terlihat pria misterius yang dari awal suka mengikuti Elliot saat di MRT tadi. Saat si Michael ini pergi, Elliot langsung melapor kalau kuncinya itu ketinggalan di taksi yang ditumpangi Michael. Ia pun membuntuti si Michael ini setelah naik taksi, yang kemudian ia beralasan untuk meminjam ponselnya agar ia bisa menelpon ibunya. Di sini ia melihat aplikasi E-Corp yang sudah terinstall di HP itu. Ia pun menelpon ponselnya sendiri agar mengetahui nomornya Michael. Tak lama
kemudian si Angela menelpon untuk meminta Elliot datang ke kantor Allsafe sekarang juga. Saat sampai di kantor, Angela bilang kalau mereka sudah rugi 13 juta dolar atau sekitar 182 miliar rupiah. Di sini si Elliot mengeluarkan skillnya dalam mengalahkan sang hacker itu. Namun usahanya sia-sia karena hacker itu memasang rootkit. Rootkit merupakan kumpulan perangkat lunak yang bertujuan untuk menyembunyikan proses, berkas dan data sistem yang sedang berjalan dari sebuah sistem operasi tempat dia bernaung. Dengan kata lain, akses sang hacker ini tidak terlihat dan terdeteksi, bahkan ia akan dengan mudah mengendalikan server. Satu-satunya cara adalah dengan mematikan semua server, setelah itu baru membersihkan semua virus itu. Gideon pun membawa si Elliot untuk ikut dengannya mematikan seluruh layanan server. Sesampainya di sana baru deh Gideon membiarkan Elliot beraksi untuk mencegah penyebaran virus itu serta untuk mematikan layanan agar mereka dapat dengan mudah dalam membersihkan virus itu. The boot sequence. You guys missed one. There's an infected server up and running. The backup. Need to redirect the traffic. Now this is impossible. You got this. Akhirnya mereka pun aman dari virus itu. Saat ruang kendali sepi, Elliot berusaha untuk mencari jejak sang hacker dan ternyata sang hacker sengaja meninggalkan jejak, yaitu F Society, yang mana sang hacker ini memohon pada si Elliot untuk tidak menghapusnya. Dan di sini Elliot pun sengaja tidak menghapusnya serta Elliot mengatur ulang akses ke direktori utama agar ia bisa menggunakannya tanpa ada seorang pun yang tahu. Saat berada di jet pribadinya Gideon, di sini Gideon itu kayak secara random aja gitu ngaku kalau dia itu gay. Anjing, kata gue jelas pisan anjir. Di sini si Elliot berjanji kalau dia akan mencari si hacker itu. Saat sedang berada di MRT jurusan Haji Nawi, Elliot ini dihampiri oleh seorang pria yang mengajaknya berdiskusi di mana pada bajunya itu tertulis Mr. Robot. Dan ternyata pria itulah sang hacker yang baru saja meretas hancur perusahaan Allsafe tadi, dan dia juga yang memohon pada Elliot untuk tidak menghapusnya. Saat berada di stasiun, si pria ini menjelaskan kalau dia ini anak dari seorang pencuri dan lain-lain sebagainya, ya seperti abang-abangan pada umumnya aja lah yang sering bercerita kehidupan lengkap dengan rokok Magnum. My dad was a petty thief. One time he sat me down, he told me something I never forgot. I'm getting paid over or under. I steal, son. But I don't get caught. Respected that man. They finally caught him. Dies 5 years later. My respect goes with him. I'm gonna break you out. Sesampainya di tempat persembunyiannya, pria ini menjelaskan kalau mereka lebih efisien bekerja bersama secara langsung atau tatap muka, karena dengan begitu mereka lebih susah buat ketahuan polisi, berbeda dengan bekerja secara online ya. Satu ketahuan KB mampus anjing. Nah, cara Mr. Robot ini agar percaya pada anggotanya dengan memata-matai mereka terlebih dahulu, seperti cara hidupnya, cara berkomunikasi, hingga akhirnya orang itu dites. Kasus hack semalam di Allsafe merupakan tes khusus untuk Elliot agar bisa bergabung. Sepulang dari markas Mr. Robot, si Elliot ini masih nggak percaya gitu kan apa yang ia alami, dari mulai ada kasus hack, kemudian ada abang-abangan nyamperin, ternyata dia ini direkrut. Sesampainya di kosan, ternyata di depannya sudah ada Angela yang menunggu Elliot karena ia ingin berterima kasih pada Elliot yang sudah menyelamatkannya dari pemecatan. Dimana si Angela ini mengajak Elliot untuk menonton film bersama Back to the Future. Halus, ini baru nih namanya simbiosis mutualisme gitu kan. Namun baru saja buka pintu, ternyata si temennya Elliot masih tidur di kasurnya. Aduh anjir, bisa-bisaan gelo. Sampai akhirnya Angela memutuskan untuk pulang, sedangkan Elliot mengusir teman ngebrainya itu. Setelah itu ia pun meriset apapun yang berkaitan dengan Mr. Robot dan F Society. Namun tidak ada satupun petunjuk yang mana ini merupakan kabar baik, di mana para hacker itu sangat mulus
sekali dalam menjalankan proyek tanpa ada celah sedikit pun. Elliot yang kagok edan pun memutuskan untuk datang lagi ke markasnya Mr. Robot. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Darlene yang ternyata dialah sang pembuat rootkit itu yang menghancurkan Allsafe semalam. Tak lama dari itu, Mr. Robot pun datang. Mereka pun mengobrol di biang lala soal sistem-sistem para konglomerat anjing yang menggerakkan dunia. Tell you why you're really here. Something you can't explain. What are you talking about? It hasn't been real since we got off the gold standards. And Elliot, we are on the verge. What if you could take down one conglomerate? Too big to fail doesn't even come close to describing it. Everyone would lose their money. Di sini Mr. Robot menjelaskan bahwa mereka ingin menjatuhkan E-Corp juga sama seperti si Elliot. Maka dari itu Mr. Robot memberitahu bahwa besok Allsafe akan kedatangan tamu FBI untuk menganalisa kejadian itu. Nah, saat itulah si Elliot ini ditugaskan untuk memasang alamat IP dari Terry Colby yang merupakan direktur teknologi Evil Corp. Dengan begitu Terry akan terjebak dengan kejahatan perusahaannya sendiri. Menurut Mr. Robot, para konglomerat itu nggak harus dibunuh. Mereka harus dipretelin satu persatu yang membuat mereka nanti tidak berdaya lagi. Sepulang dari sana, si Elliot berusaha mematangkan niatnya untuk menjatuhkan Terry Colby. Dari mulai persiapan peralatan hardware sampai software ia siapkan juga. Ini semua demi menghancurkan perusahaan iblis itu hingga rata dengan tanah dengan cara perlahan. Saat ia sudah meeting dengan para FBI serta petinggi E-Corp perihal penyerangan hacker itu, ternyata Terry ini sangat tidak menyukai kinerja dari si Angela karena menurutnya Angela lah yang terlalu ceroboh. Di sini Terry pun diberikan alamat IP yang sudah disetting menjadi alamat IP-nya sendiri untuk menjatuhkannya di mata FBI. Namun usahanya si Elliot itu sia-sia. Sudah lebih dari 19 hari tidak ada kabar sedikit pun yang berkaitan dengan pelaku peretasan Allsafe, padahal sudah jelas-jelas itu adalah alamat IP milik Terry Colby. Elliot juga kebingungan gitu kan saat datang ke markas Mr. Robot karena ternyata sudah jadi tempat kosong lompong tanpa ada seorang pun yang tinggal di sana. Ia pun mulai mencari tahu mengenai Krista yang sedang dekat dengan pria bernama Michael, di mana si Elliot ini menyamar menjadi pegawai bank yang menelpon untuk meminta alamat dan beberapa kata kunci lainnya untuk memecahkan kode sandi milik si Michael dengan sistemnya itu. Namun yang terjadi adalah sistemnya tidak mampu memecahkan kata sandinya itu. Berarti si Michael ini bukan orang biasa cuy, karena dia memalsukan identitas aslinya. Elliot pun memutuskan untuk menemui Michael saat ingin dinner dengan si Krista. Di sini Elliot menjelaskan motif dan kedok dari si Michael ini yang ternyata sudah mempunyai istri, namun Krista tidak mengetahui hal itu, yang mana si Elliot jelas mengancam Michael untuk jujur pada Krista dan meminta imbalan anjingnya Michael yang bernama Flipper. Saat ia sedang konsultasi kembali dengan Krista, di sini ia menyadari kalau Krista sedang sangat sedih, yang mengartikan Krista sudah mengetahui kedok dari Michael ini. Namun Krista tetap menasehati si Elliot untuk menemui si Angela soal rapat kemarin. Ia pun langsung benar-benar menemui Angela. Namun ternyata Angela justru kesal dengan Elliot karena ia membelanya dan bukan kesal karena menyalahkan Elliot ya. Tak lama dari itu pun berita besar muncul. Claim that Colby either used hacking groups or worked in conjunction after a long and exhaustive investigation. Sources were in part tied to Colby's terminal. Yes, alamat IP yang di-custom oleh Mr. Robot dan disetting oleh si Elliot ternyata berhasil menjebak Terry Colby yang menjadi tersangka utama peretasan waktu itu. Dan satu konglomerat Evil Corp pun jatuh. Wah anjing, bisa gitu ya anjir, konglomerat raksasa loh. Tapi dengan mudahnya gitu kan bisa dijebak oleh Elliot dan Mr. Robot. Jelas di sini Elliot sangat senang sekali dengan tertangkapnya Terry Colby. Namun beberapa detik kemudian Elliot dibawa oleh sejumlah pria untuk pergi ke sebuah tempat. Sesampainya di sana ia terkejut gitu kan melihat beberapa konglomerat lain yang berada di sana, dan ternyata yang mengundangnya ke situ adalah Tyrell Wellick, sang direktur muda teknologi dari perusahaan E-Corp. Dan episode 1 pun berakhir. Gelo anjing. Baru episode 1 loh cuy, keren pisan. Wah ini pertanda ini mah rame